Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'a rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan yatakallamu ala syai'in terhadap sesuatu, terhadap hal tentang al-ma'arif, minal ma'arifi tentang kemakrifatan. Jadi sesudah yang 13 kemarin, Syekh Ibnu Athaillah akan menjelaskan tentang kemakrifatan yang ada di hikmah 14. Tujuannya linasyatil muridi, untuk memberi semangat bagi orang-orang yang berkehendak taqarrub ilallah atau menghendaki dekat kepada Allah. Linasyatil muridi hatta yudrika dzalika dzauqan, sehingga murid-murid itu akan menemukan rasa atau mencicipi rasa. Fatakallama ala wahdatil wujud, kemudian Syekh Ibnu Athaillah akan membincang tentang wahdatul wujud allati ufridat, yang disendirikan pembahasannya bitaklifi dengan sebuah karangan. Faqala, Syekh Ibnu Athaillah kemudian berkata, al-kaun, sesuatu yang wujud. Al-kaun itu sesuatu yang ada, yang wujud. Artinya apapun dan siapapun yang ada di alam semesta ini disebut al-kaun atau sesuatu yang wujud. Batu itu sesuatu yang wujud. Saya sesuatu yang wujud. Panjenengan juga sesuatu yang wujud. Al mukawwanatu, yang dimaksud al-kaun itu adalah perkara-perkara yang wujud, ayil maujudat, yaitu perkara yang wujud, bi asriha, semuanya. Kulluhu, semuanya perkara yang wujud itu zulmatun, gelap. Semua ini gelap. Ai adamu mahdun, yaitu hakikatnya itu tidak ada. Karena gelap itu maka tidak ada. La wujuda, yang tidak ada wujud, lahu bagi kaun, fi nadhari arbabis syuhud, menurut pandangan orang-orang yang sudah musyahadah atau menyaksikan Allah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, pembahasan ini agak sulit. Nanti saya akan coba jelaskan dengan berbagai macam ilustrasi agar mudah lebih dipahami. Wa innama anaro, dan sesungguhnya sesudah mewujudkan al-kaun, yang mewujudkan sesuatu yang ada, ai aujadahu, yang mewujudkan al-kaun adalah duhurul haqqi, karena jelasnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-haq, yaitu yang maha benar, ayillah, yaitu Allah, fihi, di dalam al-kaun. Atau bisa dimaknai sesuatu ini semuanya bisa menjadi ada, itu karena ada peran Allah Subhanahu wa taala. Peran Allah itu tidak kecil di dalam adanya alam semesta ini, karena Allah yang menciptakan dan Allah juga yang memelihara segala sesuatu ini. Sesuatu ini apapun itu ada, itu karena Allah yang mewujudkannya. Allah yang memeliharanya atau melestarikannya. Mirip kemarin sudah saya contohkan, saat ada lampu itu yang mengandaikan adalah sesuatu yang wujud, itu yang menciptakan Allah kita itu. Nah, lampu itu bisa hidup itu karena ada daya listriknya. Daya listriknya itu yang memelihara, maksudnya. Yang memelihara itu juga Allah, yang menciptakan itu juga Allah. Saat semuanya itu yang menciptakan, yang memelihara itu adalah Allah. Kalau diilustrasikan pada hal-hal yang kita lihat di keseharian kita, maka itu biasanya siapapun yang mengerjakan, maka itu disebut miliknya yang menciptakan dan yang mengerjakan itu. Contoh, Bapak Ibu, ada kantor pemerintahan yang jadi ikut membuat itu Pak Tukang, Pak Pemborong, kuli bangunan,
Kemudian yang ikut membuat makanan untuk kuli tukang itu tukang masak. Lalu kemudian tukang catnya ada sendiri, tukang bersih ada sendiri. Sampai sekarang ini ada perawatan gedung semuanya. Niku nopo disebut miliknya Pak Tukang, miliknya Pak Kuli, miliknya tukang masak kan boten. Milik siapa? Milik pemerintah. Seperti itu juga kita itu adalah yang menciptakan Allah, kita juga yang membuat lestari. Lestari itu ya terpelihara, bisa hidup seperti ini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kita itu adalah milik Allah dan itu sangat terkenal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kami itu milik Allah. Maka kalau ada orang kemudian berbuat saya sholat, itu berarti masih ada dirinya di dalam pekerjaan sholat itu. Padahal sesungguhnya sholat kita itu juga adalah la haula wala quwata, itu semuanya juga milik Allah. Artinya pada saat kita ibadah itu kita betul-betul tidak milik walaupun kita yang mengerjakan. Karena kita tahu diri kita itu hanya ditolong, diri kita itu hanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi, di dalam al-kaun kadzuhuri syamsi, sebagaimana cemerlangnya matahari fil kuti, di dalam kaca, di dalam jendela, dzatis zujaji, yang mempunyai kaca. Falaisa hunaka, maka tidak ada di dalam kuti dzatis zujaj illa wujudu wahidin, kecuali ada wujud satu. Bahwa wujud itu adalah wujudnya al-haq, yaitu Allah. Di Syekh Ibnu Athaillah untuk hikmah yang ke-14 ini panjang seperti ini Bapak Ibu. Al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anaruhu tuhurul haqqi fihi. Alam itu semuanya dalam kegelapan, sedangkan yang meneranginya adalah jelasnya adanya peran al-haq atau Allah pada alam. Hal ini kalau kita carikan satu rujukannya ada pada Quran surat An-Nur atau surat yang ke-14 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ini panjang sekali. Untuk membahas ayat ini Bapak Ibu, Imam Ghazali itu menulis sebuah kitab yang namanya Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu satu kitab sendiri, walaupun kitabnya tipis, setipis-tipisnya disebut tipis itu ya tetap 100 halaman. Kalau skripsi sudah sah itu ya, tebal gitu, sah. Sekitar 100-an halaman. Dan itu pembahasannya itu detail sekali. Allah Subhanahu wa taala itu pemberi semuanya cahaya ini. Cahaya yang dimaksud di dalam ayat ini itu sebetulnya adalah cahaya hidayah. Bukan cahaya kemudian alam yang dimaksud di dalam ayat ini adalah cahaya-cahaya seperti matahari, bulan, listrik dan lain-lain, tapi cahaya hidayah. Maka di bawah cahaya Allah itu ada cahaya Rasulullah. Cahaya Rasulullah berasal dari mana? Dari Allah. Lalu kemudian ada Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Karena apa? Kaitannya dengan iman tadi. Rasulullah itu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan keimanan. Al-Quran juga memberikan keimanan. Jadi cahaya Allah yang terang benderang tentang keimanan itu diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah diturunkan kepada sahabat, kepada tabi'in sampai pada kita semuanya mempunyai cahaya keimanan. Kita juga punya cahaya keimanan. Maka orang kalau punya cahaya keimanan itu sering disebut uripnya niku padang. Kalau biasanya Pak MC atau Bu MC atau Mbak Mas MC itu kita alhamdulillah
sudah terlepas dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Lah kegelapan itu maksudnya ya nggak ada iman dulu itu. Sekarang ada iman. Orang itu Bapak Ibu kok diibaratkan keimanan itu terang, itu biasanya itu kalau orang beriman niku apa-apa niku kan jelas juntrunge bahasa Jawa. Jelas maksud dan tujuannya. Apapun yang dilakukan oleh orang beriman itu pasti jelas tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah. Contoh orang yang tidak jelas tujuannya itu ya yang main-main itu. Kalau malam sudah jam 9 mulai jam 10 ini dandan, siap-siap menuju ke tempat mabuk-mabukan. Nanti sampai jam 2 niku pulang lagi ketap-ketip teng omahe niku. Wah, enak kok, gemerlapan. Pak saya bisa cerita detail gitu, Bu. Pak, saya wawancara orang yang pernah melakukan itu pun sadar. Gimana kehidupan dulu? Wah, itu gebiar banget, nyenengkan banget, tapi koyo kembang api. Cuer. Selama apa sih kembang api Bapak Ibu? Kan tes entek. Nah terus entek gini, ya tunggu nunggu bengi maneh, nunggu kembang api maneh jadi malam itu hidupnya gitu susah. Warisannya seamber-amber Bapak Ibu, jadi buat entek-entek. Jadi dolan mawon. Nah, Bapak Ibu, orang-orang seperti itu ya naudzubillah mudah-mudahan kita anak turun kita tidak sampai seperti itu nggih. Jadi terjebak pada kehidupan yang kayaknya gemerlap tetapi itu gelap. Enggak ada tujuan, bingung saja. Bahkan yang namanya orang beriman nuwun sewu nggih. Yang sakit pun itu bisa berkata begini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengurangi dosa-dosaku. Kan ngoten nggih. Kalau enggak punya iman, yang ada hanya keluhan ke sana kemari mengeluh gitu. Nah, orang beriman itu koyok napa mawon niku ada tujuan yang jelas. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuh bahwasanya orang beriman itu adanya untung dan untung. Mengapa kok begitu? Karena orang beriman itu pun padi yang ditanam yang seandainya itu kemudian dimakan burung itu jadi sedekah. Apapun seperti itu namanya terang. Terangnya berarti apa Bapak Ibu? Adanya keimanan disangkut pautkan dengan cahaya keimanan itu tadi. Nah, niki kalau di dalam Quran surat Az-Zumar 39 ayat surat yang ke-39 ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Jadi pun pokoknya nderek Allah manut karo Gusti Allah niku penak. Untung kali untung. Sampai niku wau nuwun sewu, gak enak mungguhe wong liya, tidak enak menurut penilaian pandangan orang lain yang tidak punya iman, kita itu sebetulnya punya rasa nikmat. Nuwun sewu Bapak Ibu, Bilal radhiyallahu an salah seorang sahabat Rasulullah ketika disiksa sekuat itu kan karena punya iman. Maka seneng nggih mboten kebablasan, susah niku mboten putus asa. Itulah orang beriman karena punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kelanjutannya tadi wa bidzuhurihi fil asya'i dan sebab karena jelasnya dalam tanda kurung perannya Allah Subhanahu wa taala fil asya'i di dalam setiap perkara wujidat ala hasbi ma taqdihi maka ditemukan segala sesuatu itu sesuai dengan kadar apa yang ala hasbi ma taqdihi sesuai dengan kadar tatrapan atau yang menyebabkan sesuatu itu. Tabaiha baik itu adalah watak
atau karakter atau bawaan dari sesuatu itu. Walaisa laha wujudun fi dzatiha, dan sesungguhnya di segala sesuatu itu wujudnya bukan wujud murni. Wujud murni atau ada murni di dalam zatnya. Manusia itu ada, tetapi manusia itu adanya diadakan atau diciptakan. Kalau Allah ada itu tanpa ada yang menciptakan. Ya, adanya karena diadakan, itulah namanya bukan ada yang murni. Adanya tergantung yang lain. Wa idza kana kadzalika, dan tatkala hukum tentang walaisa laha wujudun fi dzatiha, faman ra'a al-mukawwan, barang siapa yang melihat sesuatu hal yang bisa dilihat, aisyai'an minhu, yaitu segala sesuatu yang bisa dilihat itu, walam yashhadhu fihi, dan tidak menyaksikan di dalam sesuatu itu, au indahu, atau di sisinya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu, maka dia itu sungguh telah putus, aifatahu, maksudnya putus wujudul anwari, dari wujudnya nur al-ilahiyati, cahaya ketuhanan. Allati yutrika biha musyahadatullah, yang mana dengan seseorang itu bisa menemukan sebab dari cahaya itu, maka dia akan bisa musyahadatullah, musyahadah kepada Allah, ala ayyi wajhin minal wujuh, dengan satu cara maupun dari berbagai macam banyak cara al-madhkurah yang dituturkan. Bapak Ibu, karena segala sesuatu itu yang menjadikan Allah, yang memelihara Allah, diri kita itu yang menciptakan juga Allah, kita itu juga dipelihara oleh Allah, maka kita kan selalu diajarkan tidak lepas dari Allah. Walaupun mudahnya niku begini, kalau punya nikmat alhamdulillah, kalau lagi susah nggih inna lillah. Kan ngoten nggih. Niku gampangannya niku, sederhananya ngoten niku. Kita itu tidak pernah terlepas dari Allah. Maka nek seneng ya alhamdulillah, nek susah inna lillah. Intinya seperti itu. Begitu juga kita kalau melihat siapapun, maka kalau kita ingat bahwa siapapun maupun apapun itu adalah ciptaan Allah, maka kita melihatnya itu tidak melihat sesuatu itu berdiri sendiri, tetapi ada dan berdirinya atau punya perannya itu adalah karena ada pertolongan Allah. Saat kita melihat sesuatu itu peran adanya Allah, maka disitulah kita itu dinamakan sudah melihat yang namanya satu kesatuan wujud itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana gedung pemerintahan tadi, siapapun yang membangun, siapapun yang merawatnya, tetap disebut gedungnya milik pemerintah. Bapak Ibu rahimakumullah, wahdatul wujud itu memang pembahasan yang pro dan kontra. Saking pro dan kontranya itu sampai terjadi tuduhan penyesatan kepada orang-orang yang mengatakan itu. Karena apa? Karena itu bisa merusak akidah atau membingungkan akidahnya umat. Yang saya sampaikan itu sudah apa nggih? Ibaratnya ini pun dipoles banyak sekali. Jadi saya sudah pernah bertanya Bapak Ibu kepada seseorang yang memiliki ilmu sangat tinggi, lebih tinggi dari saya. Sebetulnya wahdatul wujud niku pripun? Jawabannya niku sederhana. Saking sederhananya kula nggih memang harus dirasakan sendiri.
Jadi Pak Lukman kalau punya jenengan itu di dalam kegelapan lalu punya lilin. Sekarang punya lilin. Yes, alhamdulillah. Nanti kalau sudah tahu seperti mohon maaf Pak Lukman seperti saya tahu itu seperti dikasih lampu 500 watt. Nopo-nopo ketok. Jadi apa niku jelas. Nah jenengan niku punya lilin mau kelip-kelip. Jadi sulit melihat itu dan kalau saya bisa ceritanya hanya seperti itu. Nggak bisa saya ceritakan lebih lanjut. Oke, kalau meskipun dia berkata seperti itu, tapi saya seringkali dia itu bercerita begini. Contoh, manusia itu saat ini keadaannya seperti apa? Itu kan tidak lepas dari perbuatannya masa lalu. Niki sanes berbicara tentang reinkarnasi model film yang biasanya bicara begitu Cina sama Korea ya. Sun Gokong kehidupan masa lalu dulu adalah kambing sekarang jadi manusia kan enten gitu toh di film-film. Bukan seperti itu. Kehidupan masa lalu yang dimaksud adalah contoh ada orang-orang yang ini kan nuwun sewu banget yang sampai umurnya 90 tahun badannya sehat banget. Ada nggih? Itu karena apa? Karena hidupnya memang masa lalunya niku dijaga. Dijaga mulai dari makanannya, dari pola tidurnya, pola hidupnya. Tadi saya wonten sing cerita tiap minggu, jenengan nggih, tiap 2 hari sekali itu jalan tidak kurang dari 6 kilo. Nah, niku adalah manfaatnya ada di kita. Nah, itu termasuk dari salah satu bagaimana seseorang itu mengetahui bagaimana dari rangkaian-rangkaian apa yang terjadi sekarang ini. Kalau orang bilang niku takdir, gitu. Saat ini kan takdir. Takdir itu ditentukan takdir yang sebelum-sebelumnya tadi niku. Nah, itu niku kelihatan karena ada lampu 500 watt tadi. Oh, kelihatan. Ada orang yang umpamanya nuwun sewu sekarang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Ada orang niku dicerai, digugat anak ya, yang gugat itu anak dan istrinya loh. Jadi cerai yang gugat itu anak istrinya atas harta-hartanya itu digugat oleh anak istri. Nah, niku ternyata kalau ditelusuri dengan lampu 500 watt niku kelihatan ternyata itu dulu harta benda yang diwariskan kepada anak itu adalah harta benda yang diperoleh orang tuanya dari mohon maaf nggih, KKN niku lho korupsi. Maka sesuatu yang jelek pasti akan memunculkan konsekuensi yang menghukum menghukum itu entah ketemu anaknya ketemu nah, anaknya sudah menikmati juga ikut menikmati dari harta itu maka terhukum. Nah niku dengan lampu 500 watt itu bisa kelihatan Bapak Ibu seperti itu. Nah sementara nek lilin itu kan ya onone kan secara sederhana ya seneng alhamdulillah nek susah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sabar praktis gitu. Tetapi kalau 500 watt itu jadi kelihatan sebab-sebabnya. Hal seperti itulah Bapak Ibu yang dinamakan kita itu tahu konsekuensi kecil-kecil dari sebuah perbuatan yang itu kalau dibingkai di figura itu semuanya itu adalah ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas hukum itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Kecil-kecil sepertinya, jangan sombong. Itu kan kayak kecil ya. Janganlah kalian berjalan dengan sombong. Ini hukumnya Allah. Kita kok cilik gitu. Tapi nek dilakoni niku abot, Pak. Contoh, jangan berjalan dengan sombong niku, Bapak. Tidak hanya aku melaku sombong. Bukan aku sombong, aku enggak sombong. Tetapi apapun yang ada di performan kita itu sombong boten. Baju kita itu enten sumbangan sombong boten. Nun sewu. Oh, baju kan apik dhewe. 2 juta ya regane gitu. Nah, jalannya dengan sombong itu berarti punya peran sombong.
Hal-hal seperti itu, nah, itu semuanya adalah hukum-hukum Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau dibingkai semuanya itu menjadi sebuah yang namanya wahdatul wujud tadi, satu kesatuan. Nah, orang kalau yang mengerti itu, memahami, dia bergerak kemanapun itu adalah disesuaikan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Yang Al-Quran. Saya berjalan menuju pasar itu untuk berdagang. Betul-betul tidak cari keuntungan untuk dibuat senang-senang. Tapi dia betul-betul ke pasar, ke ladang, ke kantor, itu adalah perintah Allah. Sederhana nggih? Sederhana maksud saya kalau dijelaskan, pokoknya aktivitas apa wae, aktivitas apapun itu buatlah itu ibadah. Tapi bagi orang yang punya 500 watt tadi, itu sampai sedetail itu. Nah, masa saya ke pasar itu karena adalah perintah Allah, kok lalu kemudian saya itu dalam perjalanan ke pasar nyenggol orang, mendolimi orang, tidak. Jadi sangat detail sekali. Sebetulnya ini sudah sering kita disampaikan. Kalau melihat alam semesta, lihatlah yang menciptakan Allah. Kalau melihat apapun itu ada kekuasaan Allah. Cuma orang yang punya lampu 500 watt tadi itu kecil, hal-hal kecil niku kelihatan, sangat kelihatan. Sampai seperti ini, saya ada cerita. Ada satu orang nuwun sewu yang sampai paruh baya umurnya sekitar 45. Niku sama suaminya bekerja keras, sangat keras. Umur 45 niku ndilalah Bapak Ibu. Niku dapat rezeki besar. Nah, ternyata orang sang istri niki yang biasanya kuat nyonggo kerja keras, giliran dapat rezeki banyak niku mboten kuat. Mboten kuat pripun? Maksudnya jadi sakit mboten. Jadi dia kemana-mana jadi kalau bahasanya di TV niku OKB, orang kaya baru. Wah, ngoten niku. Wah, niku semua harus manut dia, kalau dia berkata semua orang harus mendengarkan dia. Ngoten niku. Jadi semua orang harus turut kepada dia. Dan itu perkataannya kan bukan, "Hei, kamu harus nurut saya." Enggak. Tapi nada bicaranya, gelombang bicaranya semua menunjukkan itu. Nah, niku kelihatan. Itu orang yang sudah 500 watt. Oh, padahal dia tidak tahu. Dia itu dulunya pekerja keras, enggak tahu. Tapi dari hanya sekedar, hanya sekedar dia bicara, dia itu sudah tahu. Sudah tahu. Diberitahu oleh Allah melalui perantara-perantara. Allah memberitahu melalui perantara-perantara. Sing bakatnya itu kalau perantaranya adalah mengerti dengan otak kirinya, maka dominan informasi itu melalui otak kiri. Yang dominan otak kanan akan ke otak kanan. Otak kanan itu biasanya orang-orangnya itu seperti instingnya tajam. Tetapi kalau otak kiri, yang dominan otak kiri, maka perhitungannya tajam. Dia akan mendapatkan informasi-informasi, ilmu-ilmu dari Allah melalui yang otak kanan, otak kiri, sesuai dengan orangnya. Berarti kalau otak kiri berarti logikanya yang berpikir, tetapi hasilnya nanti sama. Mendapatkan ilmu dan informasi baru, sebagaimana sampai bisa mengucapkan, oh itu OKB ya. Padahal nggak ada orang yang ngasih tahu. Nah, perjalanan seperti itu Bapak-Bapak, adakah satu dasarnya? Enten buang. Allah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, bertakwalah kalian, maka kalian akan aku anugerahkan ilmu. Enten tak? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Betul salah. Bertakwalah.
maka kalian akan aku ajari, kasih ilmu. Gitu. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu dalam rangka ketaatan, pasti ada ilmu-ilmu baru. Ilmu baru itu sampai yang paling sulit, nuwun sewu, yang paling sulit niku sampai disebut ilmu laduni. Jadi yang kecil-kecil itu kita dapat informasi macam-macam, yang paling sulit disebut orang sebagai ilmu laduni. Itu kalau di grade gitu, panjang grade-nya. Yang laduni pun tinggi banget. Nah, sementara kita mungkin menemukan film, menemukan buku yang itu memberi ilmu atau pencerahan ke kita. Itulah cahaya ilahiyah itu menerangi diri kita sehingga kita itu menjadi paham, lebih paham dengan Allah, lebih paham dengan maksud tujuan Allah membuat alam semesta ini. Bahkan yang kecil-kecil yang kecil-kecil kita paham mengapa Allah membuat orang itu sakit. Allah membuat orang itu digugat anak istrinya tadi. Itu kita jadi paham. Dan di saat seperti itulah kita yang dipaham bukan karena digugat tadi nih Bapak. Paham maksud dan tujuan Allah dihubungkan dengan Al-Quran. Disitulah kita kemudian dinamakan ma'rifatullah. Tentu yang ma'rifatullah yang tinggi sebagaimana ilmu laduni maupun ada yang rendah. Kita lebih paham sedikit demi sedikit tentang Allah, maka kita itu namanya lebih jalan menuju kemakrifatan kepada Allah. Semakin paham seseorang itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan Allah, disitulah saat dia itu beribadah, maka ibadahnya dia membawa pemahamannya itu. Maka bisa sangat, sebutan kita sederhananya sangat khusyuk. Khusyuk, dataran terendah itu adalah kita sudah tidak dengar kanan kiri itu mengatakan apa, apalagi kok sadar iki sarunge koncone warna abang apa putih itu. Bukan hanya itu, tapi kalau ditarik yang tertinggi khusyuk itu sebagaimana kisah orang khusyuk itu kena panah pada waktu sholat dicabut tidak terasa. Kisah itu terkenal kan? Itu khusyuk. Jadi grade-nya mulai terendah nanti kalau diluaskan seperti itu. Itu kalau dibawa ke dalam sholat kan luar biasa. Begitulah. Jadi ilustrasi yang mirip lagi itu ini sering saya ucapkan karena saya senang juga dengan cerita itu. Betapa para wanita bangsawan terpesona dengan Nabi Yusuf sehingga mereka lupa kalau mereka itu sedang mengiris jari-jari tangan. Mereka tidak terasa. Itu saking khusyuknya, tapi versi yang lain. Kalau tadi kan versi dicabut panah, yang ini versi kayak seperti itu. Maka orang-orang seperti ini kalau masih dalam proses, jangan sering-sering itu dilakukan di tempat-tempat yang ramai. Contoh, pada waktu nyetir mobil, lalu kemudian terjadi konsentrasi seperti itu bahaya. Maka kalau lagi konsentrasi seperti itu, khusyuk yang sampai seperti itu nggih di masjid atau di rumah. Nah, bahasa lainnya kalau di masjid namanya i'tikaf. Nanti kalau di keramaian itu bisa bahaya. Nah, kalau pas i'tikaf lalu kemudian khusyuk seperti itu kan tempatnya pas. Karena ada kejadian Bapak Ibu, orang yang sedang konsentrasi seperti itu, akhirnya mobilnya nabrak mobil yang lain. Ya, karena itu tadi loh, kanan kirinya hilang. Yang ada hanya keterpesonaan kepada Allah. Lagi terpesona kepada Allah kok nyetir mobil. Bahaya sekali. Nah, itu di tempat yang pas. Ini pas sholat paling enak terose niku nggih tidak terdengar suara-suara buatan manusia. Yang terdengar suara alam saja. Sepi banget niku nikmat sekali. Sampai bisa mendengarkan
angin berkisah, rerumputan berkisah tentang alam semesta ini. Begitulah orang-orang yang sudah luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, niku ilustrasi banyak tadi itu saya sampaikan untuk membantu bagaimana kita memahami tentang hikmah ini. Tapi ini pun masih belum selesai hikmah ini, masih ada lanjut. Wahujibat anhu sumusul ma'arif ayil ma'arifi allati kasyumus bisuhu bil asar. Itu insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sehat, kuat, dan sempat. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.